Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita bisa berkumpul di IPA untuk melaksanakan PMO level sekolah, tak lain dan tak bukan karena karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Yang saya hormati atau yang kami hormati Bapak Lambang selaku pengawas pembina dari SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk SMP Negeri 2 Kuburan. Yang kami hormati pula Bapak Ari Setiawan MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Kuburan serta teman-teman atau rekan-rekan semua Ibu Bapak Komite Pembelajaran. Hari ini kita melaksanakan PMO yang akan dilaksanakan atau dipimpin oleh Bapak Aris dengan arahan-arahan dari Bapak Pembina. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah dari Bapak Al-Fatihah. Berikutnya waktu kami berikan kepada Pak Haris selaku Kepala SMP Negeri 2 Kuburan untuk memberikan sepatah dua kata atau arahan-arahan. Mohon Pak Haris. Terima kasih Gubernur yang sama-sama kita hormati, Lambang pengawas pembina di SMP Negeri 2 Kuburan yang senantiasa tidak hanya ketemu tapi dalam kebatinan itu senantiasa terikat erat gitu. Kita tahu bahwasannya di SMP 2 Kuburan merupakan sekolah penggerak dan kita luar biasa karena komite pembelajaran di tahap 1, PSP tahap 1 itu ada 11 itu dari KP guru, yang satu kepala sekolah, yang satunya pengawas. Sedangkan di tahap 2, tahap 3 apalagi itu hanya ada 2 KP dari guru, satu BK, satu kepala sekolah dan satu pengawas, hanya ada 5. Dan kita semuanya didiklat gitu ya. Dan ketika didiklat banyak hal-hal baru yang menjadi tantangan buat kita semua. Termasuk kalau kita melihat rapor pendidikan SMP 2 Kuburan di baseline-nya tahun 2022 gitu ya, itu merupakan hasil ANBK di 2021. Nah, dari 2022 ke 2023 yang kemarin muncul, ternyata seperti ini. Jadi rapor pendidikan di SMP Negeri 2 Kuburan itu yang pertama, kemampuan literasi siswa atau kemampuan literasi muridnya itu baik itu secara akumulasi
tadi dalam literasi itu ada ranah kognitifnya. Jadi literasi itu ada baca sastra, informasi, dan seterusnya, ada sub-sub. Secara umum memang naiknya sedikit sebenarnya. Tetapi kalau kita cek lagi, nanti ada bagian yang turun. Begitu. Kalau dibuat rata-rata, tapi kalau kita buka lagi, ternyata ada yang turun. Kemampuan numerasi. Nah, kalau kemampuan numerasi ini ada tanda jempol, berarti ini naik secara signifikan. Ketika kita flashback ke belakang, kenapa literasi dan numerasi siswa itu naik? Kalau di literasi naiknya sedikit, ada yang turun, tapi kalau di numerasi itu naik karena kita sudah menerapkan asesmen hasil penilaian siswa itu menggunakan model-model AKA. Begitu. Dan yang ketiga, di karakter murid. Nah, di karakter murid ini yang turun apa saja? Akhlak, keimanan, sikap gotong royong, kreativitas cara berpikir, dan kemandirian. Ternyata ini erat hubungannya dengan kualitas pembelajaran nanti. Nah, kenapa kok karakternya turun? Nah, nanti di kualitas pembelajaran nanti juga gitu. Bagaimana dukungan psikologisnya, bagaimana dukungan, nanti kita lihat. Ini tadi sudah saya potret, dan kualitas pembelajaran inilah yang di tahun 2022 itu yang menjadi prioritas utama. Kondisi keamanan sekolah juga gitu. Ya, yang senantiasa saya sampaikan, PKI itu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi itu turun nilainya. Bukan berarti nilai untuk toleransinya itu, intoleransinya turun, tapi toleransinya itu yang turun. Yang naik ada intoleransi. Perundungan, baik verbal maupun psikologis atau fisik. Kalau fisik insya Allah sudah ya. Kenapa? Makanya saya tanya, gimana dia harus push up? Nah, di situ. Ini anak-anak itu senantiasa, oh iya saya pernah itu disuruh push up. Begitu. Kalau nggak bisa suruh push up, nggak bisa. Ini kalau di kondisi raport kita itu ya benar. Kalau kita tarik benang merahnya ya benar, ketika kualitas pembelajarannya seperti apa. Nah, ini kemampuan literasi di membaca teks informasi itu awalnya 74,9, turun sekian persen. Setelah itu kemampuan membaca sastra itu turunnya 2,59%, dari 78,84 menjadi 76. Begitu. Nah, ini yang sungguh luar biasa sebenarnya di karakter siswa. Turunnya itu nanti apalagi luar biasa. Ini kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan serta kemandirian. Turunnya 4,53. Nanti ada yang 23 bahkan 32% turunnya. Iklim keamanan sekolah. Nah, ini ya harus kita dengungkan sebenarnya. Nah, ketika masalah ini muncul,
maka kita di tingkat staf itu sudah menganalisis bukan hanya di tingkat masalah, tetapi di akar masalah. Akar masalahnya seperti apa? Bahkan dari anak-anak juga kami wawancarai, kami observasi. Oh, ya benar. Maka apa tindakan sekolah? Pasti dan sudah ada, tapi belum ke saya biarkan saja. Setelah itu di gotong royong juga gitu, turun 12,22. Kenapa? Ya, pasti itu ada hal yang mempengaruhi. Ini nggak bisa bohong. Anak-anak yang dilakukan MBK, survei karakter, survei lingkungan belajar, nggak bisa. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dilihat selama berada di sekolah, ya ini. Bernalar kritis ini juga turun. Kemauan, kebiasaan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam. Nah, di awal-awal ketika ada P5, luar biasa spenduran bersini itu. Apa bersini itu? Berdemokrasi sejak dini. Apa awalnya? Diberi link, diberi materi, suruh mengkaji supaya itu. Ketika anak melakukan hal seperti ini, masuk bernalar kritis. Itu masih belum dikembangkan, nanti ayo kita kembangkan. Termasuk open class gitu ya, nanti bisa saja namanya open talk. Open talk itu ya anak-anak kumpulkan Udoroso, apa yang kebinekaan global, kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bukan berarti ada superioritas. Kalau di dalam kelas itu yang laki harus di depan, yang perempuan harus di belakang, tidak ada. Tapi apa yang dialami anak-anak? Tidak ada. Ya sudah, makanya turun. Begitu. Kesetaraan agama, budaya. Tugasnya sekolah yang untuk memulihkan lagi, meningkatkan lagi supaya kebinekaan global itu untuk tidak ada lagi yang namanya intoleransi. Begitu. Saya pertama kali di sini melihat upacara, apa ya seperti ini? Yang laki di depan, yang perempuan di belakang makanya kasih ya, semuanya sama, tapi di kelompok kalau mau kelompok tapi sama, nggak di belakang. Sekarang betul kemandirian, kemauan dan kebiasaan melawan perasaan, pikiran, tindakan dan menjaga kebijakan pembelajaran turun. Bagaimana ini di kualitas pembelajarannya, pengelolaan kelas, interaktif atau tidak? Kalau anak-anak senantiasa ada tekanan takut kepada guru, jangan berharap, ya, jangan berharap ini akan berhasil.
takut saya. Nanti saya suruh mau video dengan orang tua. Kalau nggak mau ya dengan orang gila. Ini apakah pembelajarannya berkualitas? Ada banyak sekali ancaman-ancaman ada. Makanya mau nggak mau itu yang harus saya lakukan. Manajemen kelas, penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional yang tadi. Ketika sanksinya itu tidak proporsional, yang mengarah pada fisik, yang mengarah pada perundungan bullying secara verbal yang dilakukan oleh guru terhadap siswa itu akan, kalau seperti ini dengan verbal disampaikan itu juga gitu, apalagi dengan hubungan psikologis. Ada nggak? Ada, ya sampai 2 bulan ada. Jadi praktek pembelajaran yang secara yakin gurunya akan menunjukkan kepercayaan diri, tapi malah sebaliknya yang diterima oleh siswa. Inginnya memberikan motivasi, ternyata ketika disampaikan motivasi itu membuat siswa kita itu jadi resah, jadi tertekan. Ada, makanya turun. Ini, nah ini yang harus dipetani betul-betul. Apa ya, di mana, di kelas mana, kita petakan, dan insya Allah sudah. Maunya secara frontal saya tetap tidak usah Pak. Kejam. Termasuk ini. Jadi kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, seperti tidak adanya perundungan atau hukuman fisik, jelas. Kira kemarin ada pernyataan seperti itu, pasti berpengaruh. Ternyata benar, sangat berpengaruh. Anak senantiasa atau siswa senantiasa diberi tugas, di mana tugas itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu pertanyaan secara psikologi nggak aman, kok bisa? Atau tugas itu diberikan ketika anak-anak ya sudah waktunya istirahat, malam hari sudah di atas jam 9 kasih tugas, lainnya sudah tidur. Kan? Ini sudah anak-anak itu yang diingat itu apa yang selama ini dirasakan, apa yang selama ini dialami, apa yang selama ini dilakukan. Ya udah itu, nggak ada lagi. Ketika ada pertanyaan di survei karakter dan survei lingkungan belajar, yang ada ya yang dialami sendiri. Oh ini. Kita nggak bisa ngomong. Kesejahteraan psikologis bagi murid, perasaan aman dan nyaman secara psikologis yang dialami siswa di sekolah sehari-hari. Ini dapat tugas, kalau enggak saya harus beginikan. Nah, secara psikologis masih ada. Kenapa harus yakin ya? Karena dari siswa itu ada. Kalau dari siswa nggak ada, ya pasti tidak ada. Walaupun 1-2 siswa, ya ketika siswa itu ikut di peserta AMBK, ya apa yang dia lakukan? Kesejahteraan psikologis guru,
Perasaan bahagia menjadi guru yang didasarkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki hubungan baik dengan warga sekolah ini turun. Ini dari mana? Ya surveinya Bapak Ibu guru. Aman dan sikap terhadap perundungan. Wah, turunnya itu. Pemahaman atau sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan dalam secara sengaja satu kelompok orang yang lebih kuat di sekolah. Kalau melihat seperti ini, sudah bisa dipastikan kalau di sekolah ini masih saja ada kelompok. Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, diakui atau tidak, masih ada. Karena yang mengisi Sulinja itu ada pengalaman perundungan siswa. Siswa mengalami perundungan dari guru atau sesama siswa di sekolah. Turunnya bertengger dari 86 itu ya, nilainya dulu itu mendekati 3 gitu. Iya. Yang di tahun 2022 itu karakter itu 3. Dulu sekarang anjlok. Ada apa? Pengalaman pengetahuan kekerasan seksual siswa juga gitu. Turunnya luar biasa. Yang di karakter ini luar biasa. Di iklim keamanan sekolah itu luar biasa. Ini adalah data rapor pendidikan. Saya pikir ada yang saya barusan dengar. Pagi ini tadi saya dengar karena ada materi-materi baru mungkin ini baru masuk saya dengar. Termasuk ini pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba. Dari 93 ternyata itu turun menjadi 72. Artinya apa? Nah, nanti teman-teman yang merokok atau tenaga yang merokok itu kalau merokok jangan sampai terlihat oleh ini terus ini secara tidak langsung apakah siswa itu keluar mau ke masjid atau mau ke lab atau mau ke mana tempat karawitan, dia melewati ada guru yang merokok dan itu begitu. Kalau menghargai keragaman agama dan budaya di sekolah itu turun tapi tidak signifikan, karena ketika yang beragama Muslim itu masuk ke masjid, yang beragama non Muslim itu ada yang tinggal mungkin pertanyaannya gini, apakah yang menangani anak-anak yang muslim yang non muslim itu adalah guru yang non muslim? Kalau jawabannya tidak, ya nggak apa-apa, tapi ada gitu. Seperti itu ya. Sikap terhadap disabilitas juga turun. Proporsi pemahaman sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu turun. Sudah diberi fasilitas tapi jarang digunakan. Di depan mejanya dengan itu ada komputer, apakah seringkali
atau setiap saat atau setiap hari itu digunakan. Nah ini proporsi pembelanjaan peningkatan ini dengan bos ya. Persentase pembelanjaan sekolah untuk peningkatan guru dan dibagi total anggaran sekolah dalam 1 tahun di bos salur turun. Kenapa? Karena waktu itu masih belum menggunakan itu. Jadi akar masalahnya apa sih yang membuat peserta didik belajar di sekolah dengan memiliki rasa aman, nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak meresahkan. Dari sini kira-kira apa? Nanti kita diskusikan setelah apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas. Mungkin itu gambaran biar tahu seperti apa ini merupakan yang menjadi prioritas utama apa. Tadi yang saya jelaskan menjadi prioritas utama apa yang harus kita perbaiki. Mungkin dari saya nanti kita lanjutkan diskusi. Saya tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman-teman sok berdua, aku bersatu semua dari perkayaan itu. Mungkin kita bisa sama-sama mulai dari Bapak Pengawas, ada Pak Kandeng, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Aris, dan Pak Ahmad, guru semuanya. Ya, alhamdulillah ini adalah PMO pertama yang saya ikuti. Kan sudah 2 tahun PMO. Apa pernah saya ikut? Tidak pernah ikut ya. Jadi kan sudah sekian kalinya. Saya kan baru pertama. Bapak Ibu sekalian, kalau saya memberi arahan, memang sudah punya arah, saya arahkan kemana lagi? Saya arahkan kemana lagi? Tidak usah beri arahan, seperti orang kehilangan arah. Oke Ibu, kita tadi topik hari ini sebenarnya topiknya apa? Pak, ya kita bahas apa? Sudah ditentukan atau akan kita tentukan? Topiknya sekarang kita membaca rapor pendidikan dan kita cari sama-sama solusi. PMO saya kira isinya hanya itu ya, cari akar masalah, ya, terus kemudian di alternatif solusi, kemudian menarik tadi, kemudian dilaksanakan berbalik lagi kan gitu seterusnya. Nah sekarang Bapak Ibu para anak saya juga bingung. Kita lihat di rapor pendidikan yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah ya. Ada beberapa yang kalau dilihat satu-satunya yang mengalami warna yang
catatan saya itu tidak biasa melihat satu, saya ingin melihat semuanya. Di catatan saya, ternyata kualitas pembelajaran itu memang kategori sedang. Dan ada lagi satu lagi yang sedang, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, itu juga kategori. Kalau ini kita kaitkan, artinya kualitas itu tidak bisa dilepaskan dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Itu juga kategori sedang. Berarti penyebabnya kalau saya lihat yang langsung adalah memang refleksi guru dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini saya perkirakan penyebab utama. Sebab yang dijelaskan Pak Aris tadi adalah prioritas yang akan ditangani. Kalau prioritas tadi dicari akarnya di mana. Kalau saya lihat dari sini, refleksi guru juga bagian dari akar. Karena memang sudah melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Banyak guru, kalau itu ya, orang sekolah setiap minggu gurunya dikumpulkan untuk melakukan refleksi. Yang direfleksi itu ternyata kegiatan harian, bukan kegiatan pembelajaran, sehingga kualitasnya juga tidak bisa meningkat. Karena yang direfleksi adalah gimana kegiatan pembiasaan bisa lancar, bagaimana lancar, tidak membahas tentang kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu pernah menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran? Nah, jadi kalau dulu ya di sini penyebabnya bisa jadi ini penyebab kita belum melakukan. Jadi refleksinya masih refleksi kegiatan. Bagaimana kegiatan kelimanya lancar kegiatan. Bagaimana kegiatan sholat jamaahnya lancar. Sekarang yang melanggar, yang menyimpang dari aturan yang kita tetapkan makin berkurang misalnya. Itu kegiatan. Saya belum sampai refleksi fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi tidak heran kalau kualitas pembelajarannya kategori sedang, karena memang mungkin perlu ditingkatkan. Ternyata refleksinya juga kurang, jadi nggak naik-naik. Kalau memang kualitas pembelajaran sejak awal bagus, maka refleksi yang sedang atau yang kurang bagus itu akan membuat kualitas pembelajaran stagnan biasanya, nggak naik-naik. Baik ya, baik di situ betul nggak naik-naik. Kalau dilihat dari angkanya, kualitas pembelajaran itu 61,27, itu turun dari yang lalu 2,05 kualitas. Nah sekarang Pak Aris itu bacanya dari mana Pak Aris? Kualitas pembelajaran yang di laporan D1 itu diambil dari data D1 diambil dari asesmen nasional. Berarti kualitas ini ya berdasarkan survei anak. Anaknya kan beda. Mungkin tuntutan anak yang sekarang lebih dibandingkan tuntutan anak yang kemarin. Anak sekarang lebih kritis daripada yang kemarin. Bisa akhirnya jadikan kita kualitas menurun. Bisa jadi kualitas Bapak Ibu tidak mengalami penurunan, tapi karena beda yang menanggapi ya beda. Dengan ngajar, kemudian ngajar diamati oleh Pak Y, sudah bagus gitu. Diamati oleh orang di atas Pak Y yang lebih senior pengalaman terkait dengan pembelajaran, maka bisa jadi bisa di bawahnya, karena sesuai dengan apa yang dialami oleh Pak Y itu bagus. Saya pernah di sekolah, saya diberi instrumen minta mengamati guru identitas adik saya, diberi instrumen, saya
salah semua, ada semua itu bagus. Menurut instrumen itu, kalau menurut saya harusnya bisa lebih dari itu. Dengan kondisi siswa awalnya seperti itu, kemampuan guru seperti itu, harusnya lebih dari itu. Karena saya katakan tidak optimal. Meskipun, nah ini sudah demikian, bisa jadi siswa yang sekarang lebih kritis daripada siswa yang kemarin, sehingga nilai itu artinya jadi turunnya ya nggak banyak sih, hanya berapa, jadi 62 jadi 61 tidak banyak, tidak sampai satu poin, tidak sampai hanya 1, tidak sampai 1 poin, hanya kalau dihitung nilainya itu hanya 0,78 jadi tidak banyak. Tapi ada 2 yang turun, manajemen kelasnya turun, dukungan psikologi ya satu-satu. Jadi kita bisa lihat yang kuning itu adalah kualitas. Kalau prioritas kan hanya ini kan, nah ini prioritasnya. Pada pembelajaran sedang kita kan hanya ditunjukkan ini kan, tanpa melihatnya gitu di prioritas. Kalau ingin tahu berarti harus melihat ke dalam dan tulisan yang banyak itu, dan saya nggak suka gitu melihat tulisan yang banyak. Saya inginnya ya simpel aja saja. Jadi kalau lihat pengalaman pelatihan PTK dari Pak Kris tadi meningkat memang 252,0,8%. Refleksi guru naik, lalu nilainya 54,77 naik. Ya, sama dengan ya dari 50 ke 54 jadi naik memang, apa kan sudah puas naiknya. Tidak sepuas kalau seperti pengalaman pelatihan. Bila jadi pengalaman pelatihannya banyak, karena tidak diterapkan, akhirnya ya dampaknya ke kualitas pembelajaran ya tidak begitu ada. Terus tadi yang dikatakan tadi yang apa? Yang kurang adalah di pemanfaatan sumber daya. Sekarang kita lihat satu-satu kualitas pembelajaran hubungannya dengan refleksi. Kalau kita daftar ini istilahnya apa? Subindikator ya, indikator kualitas pembelajaran. Subnya ini manajemen kelas turun, dukungan psikologis ya turun dari 69 jadi 65. Metodenya naik 4,70. Apa penyebabnya? Dugaan saya sementara penyebabnya adalah refleksi yang tidak optimal. Bukan tidak ada refleksi tidak. Belajar tentang belajarnya guru itu naik 1,39, naik dari 49,5 sama dengan siswa. Lalu berapa? 49 jelek Pak. Mari kita pulang lagi. Saya alhamdulillah sudah naik Pak, jadi 50. Baru dinaikkan lagi kan gitu. Kemudian refleksi atas praktik mengajar. Ini isinya dari guru kayaknya ini. Ya, kalau refleksi atas praktik mengajar ini berarti bukan saya, ini adalah jawaban guru, bukan jawaban siswa. Belajar tentang pembelajaran ini juga jawaban guru juga. Iya kan? Nggak mungkin ini siswa. Refleksi atas praktik mengajar ini jawaban guru, bisa juga dicampur dengan jawaban siswa. Karena gurunya merefleksi
tapi nggak mungkin ditanya seperti itu. Bahasa anak-anak, oh melakukan ini tidak pernah ini, kan ada peningkatan 11,7 dari 4 abad kan 5,47. Penerapan praktik inovatif itu juga dari anak-anak, nggak mungkin jadi guru saja, ya dari guru ada, lebih banyak dari anak-anak. Kalau anak-anak merasakan pajak menurut kan gitu, sama dengan kalkulasi tuh pajak menurut ekonomi, soalnya ngomong kira-kira dengan kalau nggak sungkan kalau narasumber kira-kira di sini apa sih? Ya jujur aja, jadi kan beri berapa? Jadi kalau praktek gitu, pelatihan suruh bawa kertas gitu ya, sekarang ngomong kira-kira biji berapa sih? Jadi kan guyu kan. Tapi saking sungkan karena narasumber ya, sosial, nggak manfaat. Saya bilang manfaatnya kecil itu jadi alhamdulillah terima kasih sangat bermanfaat kalau bukan ini. Nah kalau yang ini sifatnya nggak punya perasaan seperti itu, dia hanya menyampaikan apa yang dia rasakan, dikeluarkan itu saja. Soalnya yang dinilai tidak kelihatan orangnya. Kalau kebetulan jenengan guru ini bagaimana nilainya berdasarkan pertanyaan ini beda. Jadi sepertinya itu Ibu yang perlu dikuatkan terkait dan kalau ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di refleksi. Ilmunya sudah banyak, mungkin perlu refleksi. Itu yang kedua. Kepemimpinan meningkat, ini masalah visi-visi pengelolaan kurikulum dan hubungan refleksi. Hubungan untuk refleksi dulu. Saya hubungkan lagi refleksi tadi pembelajaran. Ini maksudnya kebijakan yang diberikan oleh pimpinan terkait untuk melakukan refleksi. Nah, itu ada peningkatan 13% dari 54 ke 61. Kategorinya sih baik, kategori baik, hubungannya 61 sekian. Nah, ya Allah. Berarti kan rapotnya kan, ya temenan kan? Itu untuk apa? Mengisi lah artinya ya, mengisi supaya itu tertak ya atau minimal ada tanggapan itu kan MGMS itu harus punya kesepakatan atau komitmen kalau sudah bilang materi ayo bareng-bareng obrol kelemahannya sama seperti itu. Ya. Ada kelemahan kita kalau ngajar. Iya. Oke, jangan-jangan yang ngumpul itu baru kelemahan ya. Yang dikhawatirkan kan itu kan? Iya. Kalau diskusi mungkin kan iya, saya khawatir uangnya mek tahu atau orangnya cuma 2 gitu. Ya, ya itu istilahnya apa? Komunitas ya. Komunitas, jadi komunitas kan tidak harus banyak orang. Ada yang hanya 3 orang, hanya 4 orang. Apa itu komunitas? Biasanya komunitas untuk satu mata pelajaran. Terus kemudian seperti Pak Id mengatakan, itu saya nggak baca komunitas ya, merefleksi bersama ada apa-apa. Tapi kan ada pengelolaan kelas, ada proses pembelajaran yang mungkin meskipun sudah berkelompok, ya tetap merasa kesulitan tidak menemukan solusi yang cukup bagus.
mengumpul banyak dan berbagai mata pelajaran, bisa jadi ada solusi. Apa ya Pak Y tidak bisa memberi saran pada guru matematika, soalnya akan merasa bahwa iya jadi matematika sebelah ini jadi angin, gimana ceritanya kok angin, kan dia cerita gurunya. Saat cerita itulah yang lainnya nanggapi, ulangin ini orangnya angin, masuk akal bisa dipanggil lagi, misalnya gitu, atau caranya, strategi yang saya ingat almarhum Pak Hartoyo, matematika. Saya dulu senang matematika, sekarang Pak semua kelas. Soalnya terang itu umum ya. Kita bisa jadi dapat masukan dari teman-teman yang lain. Kalau saya susah seperti itu, keterangan seperti ini saya mungkin senang. Nah itu masukan dulu. Dan sama matematikanya nggak butuh itu, karena matematika itu ya sudah otomatis tertarik dengan matematika. Nah justru informasi dari teman-teman guru nggak senang matematika itu diperlukan. Iya kan? Kalau sama matematika saya, ketemu hari-hari, iya. Pikirannya kok sama. Yang salah itu siswa ya. Satu frekuensi, nggak mungkin ada masukan yang cukup bagus untuk itu. Tetapi kalau begitu, kalau Pak Y masuk, PKM masuk, terus ngomong, ya kalau caranya begitu, meskipun saya ya perlu juga. Nah itu karena kita mikir, ya, jadi cara yang sepakat itu untuk bahasa Inggris cocok. Kemudian pertanyaan misalnya saya tanya, saya nih ngajar bahasa Inggris sebenarnya apa sih gitu? Enggak apa sih? Biar bisa berbahasa, komunikasi. Terus tugasnya apa? Ternyata ada suatu guru, anak itu senang buat poster Pak. Terus dia sering buat poster, tapi nggak cocok lagi. Ini contoh sederhana ketika sesama bahasa Inggris mencari kesenangan siswa. Ya memang menyenangkan, tapi ya katakan gol dari seneng dolin dan putar-putar di situ, tapi katakan gol menyenangkan yang tidak sampai, menyenangkan tapi tidak sampai, hanya seperti itu, karena hanya menekankan pada menyenangkan, tapi tujuannya tidak sampai. Itu Pak ya. Saya kira itu Bapak Ibu, saya akan fokus pada kualitas pembelajaran maupun kita bahas sama tentang itu, hanya menunjukkan saja. Kalau literasi dan numerasi, insya Allah, kalau numerasinya ya inilah numerasinya 80, tapi bawahnya kepala 6 semua. 80 masih 80% ya. 80% itu sudah mencapai batas KKM. Ya, baik. Tapi kalau dilihat nilainya banyak yang fresh KKM gitu. Misalnya gini, KKM di sini dulu berapa terakhir? 75. Di dalam politik di sini 76, 77, 78, Papua itu saja 100%. Tapi nilainya berkisar 75, 76, 77, 78, nggak ada yang 80. Kalau sampai di situ, ya sangat baik itu, karena 100% KKM ini juga sama ini. Ya baik 80, tapi berapa nilainya? Ya, nilainya ini. Nah, kalau dilihat lagi yang ini kan banyaknya persentase kan ya, kompetensi bilangan 62 yang oke. Jabar 59 sebagainya. Nah, ini level mengalarnya bisa masuk 61, tapi menerapkannya justru 58. Saya mau itu pakai ngabur deh. Yang menerapkan mestinya kan lebih gampang. Tapi kan dia nggak salah, mengajar 58 ketemu 61 kan nggak jauh-jauh amat, itu kan relatif dikatakan sama. Sama dengan yang dulu, relatif sama 56 dan 58. Sekarang 58 dan 61, ya meningkat memang. Baiknya ya
ya segitu baiknya. Karena apa? Dibandingkan dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain itu, kalau nilai Indonesia katakan tertinggi 70, ya nilai-nilai ini kategori baik. Tapi kalau sampai ke Indonesia itu nilai tertingginya itu 100, ini nggak bisa kategori baik 60 ini. Jadi itu apa namanya? Penilaian bersifat normatif, acuan normatif berdasarkan maling dengan perampok itu baik-baik. Tapi kalau sumber itu kan peringkatnya dari yang terbaik maling kan. Kalau itu maling, berarti maling itu baik kan gitu jadi. Gitu cara-cara membacanya begitu. Karena kok sak kampung ini baru di sini maling, perampok, begal, terus maling paling anti gitu loh. Gitu cara menilainya begitu. Jadi saya ngambil yang ekstrim ya. Tapi begitu maling itu dimasukkan ke kelompok baik-baik, ya baik-baik kali maling, terus kemudian dapatnya dia jadi paling jelek. Jadi paling jelek ya. Begitu masuk kelompok, katakan dimasukkan ke SMP 2 kegunduran, dia paling jelek. Inilah cara menilainya. Itu cara membaca, insya Allah. Karakternya ya ini, karakternya baik ya, tapi mundur nggak baik, tapi baik itu saya kenal. Artinya saya Indonesia itu karakternya sangat api aslinya. Karakternya nggak perlu bagus, 56 dulu sudah terlalu baik, jangan-jangan nggak dari 80 gitu. Tapi kalau sampai pakai patokan, misalkan minimal 75 berkata lebih baik, bisa kita Indonesia itu lewat apa? Ya izin kan pemerintah. Ya cari patokan, cari cara menilai yang sah menurut aturan, tapi tidak mencoreng muka sendiri. Ini caranya ya begini. Tapi misalnya kalau karakternya itu di atas 75 kebanyakan dia pakai patokan, insya Allah begitu, sehingga kayaknya banyak. Kira-kira cukup Pak dari saya nanti untuk terus diskusikan. Jadi kualitas pembelajaran sekali lagi saya perkirakan kalau kita karena refleksi dari guru dan perbaikan pembelajaran guru. Jadi satu, kemudian dukungan refleksi guru. Di sini saya lihat di bernilai 61 tidak jauh dari refleksi. Hubungan ini berarti jawabannya guru harus. Guru ini jawabannya guru sehingga mendapatkan nilai 61. Tidak tahu. Pertanyaannya di situ saya tidak tahu apa isinya, tidak tahu. Masih akhirnya kan untuk kita ini kan ya akhirnya mengira-ngira kita. Kira itu dari saya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas arahan observasinya. Monggo teman-teman barangkali ada yang ingin sharing-sharing begitu, mumpung ada Arif dan Pak Bambang selaku kepala dan pengawas guru. Dari hasil rapor pendidikan tadi mungkin ada yang bisa disampaikan atau bisa kita sharing bersama. Oke, ini kita diskusi berdasarkan apa yang terjadi secara realita. Kalau misalkan anak-anak peserta AMBK itu kan random, ini nama-namanya kan dari pusat ya, itu random kan mereka. Nah, yang terjadi Pak, yang terjadi dan ini nyata bahwa tidak semua anak itu pada saat mengerjakan soal, kita tahu kan anaknya itu beragam ya Pak ya, beragam.
beragam. Ada yang memang mungkin pada saat belajar sukanya dari mendengar, dia nggak suka membaca begitu. Mungkin ada juga di antara mereka menjadi bagian dari peserta AMPK itu. Alhasil bisa jadi anak-anak ini pada saat mengisi bukan hanya tidak mengerti konteks soalnya, tapi bisa jadi tidak dibaca loh Pak. Klik begitu. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini untuk menemukan solusi yang seperti itu bagaimana? Karena kalau kita melihat dari keseluruhan nilai itu kan kita sepertinya dari situ kan akhirnya sekolah merefleksi diri. Oh ternyata kita itu belum maksimal di poin ini. Kita belum maksimal di poin itu. Padahal juga barangkali bisa jadi kita sudah mengupayakan. Tapi karena hasil survei itu kan dari hasil jawaban anak-anak tadi kan, yang disuguhkan dengan soal-soal tadi, bentuk literasi, bentuk numerasi seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak? Sangat disiplin, sangat disiplin ya, tidak boleh pakai kata. Pilih yang mana sih? Menenangkan. Kalau jadinya waktu menilai guru dipilih siswa yang disiplin, asal disiplin. Lagi ada yang suka, saya tidak suka guru yang penting disiplin tempat waktu ya ada. Karena dia kan tidak butuh disenangkan, dia butuh disiplin dan selesai kerjanya bagus, dia tidak butuh guru yang menyenangkan. Seperti enggak, saya disiplin, saya bisa menunjukkan otomatis saya nggak bermasalah dengan itu. Nah kalau yang menenangkan gimana? Jadi ini semua disiplinnya ya disiplin tapi keputusan jadi solusinya apa? Kalau terkait dengan itu tidak ada solusinya. Kalau terkait dengan tradernya tadi tidak ada solusi. Kita itu apa sih? Objek penderita ya? Kan ini berada pada sebagai posisi objek penderita, objek yang tidak bisa lebih baik arah solusinya adalah kondisi ini real enggak, bisa diterima enggak secara umum, kata-kata. Terus apa yang kita lakukan? Siswa, memperbaiki siswa tidak bisa kalau tidak kita perbaikan pada guru kan tidak bisa. Ya guru yang diperbaiki untuk bisa menghasilkan siswa yang baik. Nah, apakah kita sudah jadi guru yang betul-betul tanda petik baik, atau kita sudah punya modal untuk membuat siswa itu yang kita inginkan? Cukup gak modal kita? Jangan-jangan kita mau modalnya uang kayak cukup barang ya cukup. Ya, ingin beli barang baik, duit gak cukup ya, cukup juga. Saya kira itu Bu. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan yang seperti tadi kebetulan kena itu gak apa-apa, dan itu tak terelakkan dan tidak bisa dibahas. Dan dibahas adalah bisa diterima dan kalau nggak bisa diterima, apa bentuk tidak bisa diterima? Punya data enggak? Kalau nggak punya data jangan dilawan dengan kira-kira, nggak berlaku. Dan data dilawan oleh kelas. Dengan kebetulan ngajar kelas bagus, ini nilai dia apa? Harus gitu. Semuanya ya nggak bisa. Data ini dilawan dengan data jaringan yang ngajar berapa kelas. Jangan-jangan kelas akhirnya api-api. Udah kalau kelasnya bagus-bagus Pak. Jangan-jangan pas ngumpulnya bagus-bagus. Kadang-kadang ngumpul itu alamiah bagus-bagusnya itu tidak karena data. Mungkin malah kok kelas itu serapi dewi, kadang-kadang alamiah. Tidak tahu bisa. Itu ya. Jadi iya lah, ada loh kelas itu alamiah ditata campur itu loh, batas aku dewi. Awalnya mungkin sama, tapi ternyata potensi anak itu yang berbeda. Jadi misalnya semua perkabel ada itu tempat-tempat kumpul-kumpul di situ, ternyata punya potensi yang kita tidak tahu. Setelah dipicu oleh guru yang tepat, ngangkat semua. Ada anak-anak seperti itu. Memang tidak diberdaya, tidak
potensinya tidak diketahui oleh guru yang tepat. Begitu kena guru yang tepat, keluar semua dilarang kumpul di situ. Padahal awalnya ya pondok budaya. Jadi bisa seperti itu alamiah. Untuk diteruskan saya kira itu kita lebih fokus pada diri kita. Kalau fokus pada aturan yang pemerintah itu di luar kendali kita. Kita kerjakan saja yang dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita jangan dipikirkan. Nanti malah nanti kita terserap untuk itu. Gitu enggak? Oke, ada lagi? Karena pas begini ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Haji bahwa ANBK itu adalah random dari menurut menurut pemerintah adalah yang terbaik ya. Nah, dari random yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kemudian menghasilkan beberapa poin-poin yang bernilai. Nah, ujung-ujungnya nanti Pak di manajemen kelas seorang guru. Nah, kami sudah memberikan atau belajar manajemen sesuai dengan, bukan sesuai dengan kita, sesuai dengan kondisi. Nah, kami sudah membentuk kelompok, kemudian pasti ada kelompok yang tidak care ya dengan proses pembelajarannya. Nah, ketika kami memberikan sanksi yang kata Pak Aris itu tidak boleh verbal dan fisik, kadang kita ini lupa ya, namanya guru kadang lupa. Tetapi saya mencoba untuk memperbaiki itu. Sekarang kalau ada anak-anak yang kurang pas, itu sanksinya hanya saya suruh istighfar aja. Setelah itu saya kembalikan, silakan kembali. Nah, dari yang sampaikan, belajar kan harus menyenangkan. Nah, tapi menyenangkan belum tentu mencapai tujuan yang kita harapkan pada materi itu. Padahal anak-anak sudah aktif, tapi menyenangkan. Lah, aktifnya ini bagaimana Trisha? Solusinya. Maksudnya anak kan kalau aktif, menyenangkan, ini kan termasuk aktif. Tapi kalau tujuannya tidak sampai, solusinya bagaimana? Kan harus ada tujuan. Contohnya tadi ngapunten, saya tadi di kelas 7 itu anak-anak saya mencoba untuk deskriptif. Jadi pertama itu anak-anak sampelnya dari ketua kelas saya suruh depan, kemudian anak-anak saya suruh mengamati apa saja. Saya cerita dulu, perkenalan dulu, umurnya berapa, ini yang saya deskriptif hari ini. Kemudian yang lain, kelompok-kelompok yang lain juga memberikan komentar. Oh, hidupnya pesek, oh rambutnya itu, oh anak ini friendly dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian saya ada anak yang apa ya istilahnya, nggak care. Nah, ketika dia rame sendiri atau bermain apa, itu langsung saya tegur. Nah, waktunya kan kita fokus kepada anak itu. Kenapa kamu bermain sendiri? Kemudian mulai lagi. Akhirnya hasil maju, istighfar itu tak harapkan. Nah, akhirnya apa? Dengan alokasi waktu yang sudah kami sepakati, kami anukan, kan tidak tercapai.
mungkin itu bisa apa dilanjutkan berikutnya supaya apa manajemen kelas ini tetap berjalan tidak merugikan anak dan anak-anak yang ketika di random ini bisa mengisi dengan tidak menyudutkan seorang guru. Nah, ada yang lain. Oh, ini tadi sih. Iya. Apa itu? Bisa menjadi masalah. Iya. Ya, kita cari masalahnya, masalah umum. Jadi ini pendapat saya. Satu, kita jadi guru itu tidak harus membuat sesuatu pintar semua. Sama dengan dokter, tidak semua bisa membuat seluruh pasien itu sembuh. Padahal pasien datang keluar dari situ mati ya. Gara-gara masuk rumah sakit mati kan. Kan bisa saja. Karena ini udah dikirim ke Singapura, orang Singapura kayak mati ya. Jadi pangkat makanya mati dikirim ke Singapura. Singapura belum mati. Padahal orang sini ke sana karena sudah terlalu berat makanya mati. Orang sini kalau dikirim ke sana berarti kan sudah berat, kayak mati bukan karena Singapura itu rumah sakitnya itu banyak yang matinya. Oke, yang dimaksud sampai pada tujuan itu kan secara umum. Yang kelas itu kalau kita belajar soal tujuan, berapa banyak siswa yang mencapai tujuan tadi. Kemudian bagaimana dengan anak-anak seperti ini? Yaitu teorinya pembelajaran berdiferensiasi ya gara-gara seperti ini. Iya kan? Ya. Kalau dengan berusaha mencari cara bagaimana mengingatkan siswa agar tidak sakit hati, ya itu jangan cari gitu. Seandainya jangan dari siswa ditanya seperti itu mangkel enggak? Sudah saya sampaikan ke anak. Enggak, jenengan kalau jadi siswa saya balik, jenengan jadi siswa ditegur seperti itu mangkel enggak? Saya enggak membalik kalimat anak-anak kalau kamu jadi guru dia nggak bisa membayangkan dia karena dia tidak pernah jadi guru. Saya balik sekarang pertanyaannya bukan pada siswa, pada gurunya. Kalau jenengan jadi siswa ditegur seperti itu senang enggak? Mangkel enggak deh? Kalau menegurnya berarti Enggak, jenengan tadi loh negurnya kayak gitu. Kira-kira jenengan mangkel enggak? Izin enggak? ya sih kalau isi ya anak ya sebagai anak. Lah iya, kira-kira nek wis izin balasnya ya Allah. Saya tanya nek wis izin balasnya ya Allah. Reaksi anak itu apa? Kira-kira akan ke arah positif atau makin negatif? Padahal gini Pak Lamar, saya itu kalau terus aku lagi skripsi kamu kalau tidak dapat pahala saya mau nggak istighfar dan dia dapat pahala gitu. Kalau nanti putus asa. Jadi perlu dicarikan cara bagaimana menangani anak seperti itu. Jadi kalau anak itu ini teori ya. Ketika seseorang teorinya, kalau seseorang itu sudah harga dirinya diturunkan oleh seseorang, maka yang muncul adalah sebagian besar adalah reaksi negatif. Pasti itu sudah tidak mungkin tidak. Justru dengan ini tantangannya adalah bagaimana anak yang seperti itu terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan jangkauannya. Padahal dia si kayu itu dhuwure 2 meter. Si konco mencolot iso arek iki. Dikon gawe padha. Konco mulu iso mosok gak iso. Jangan kalau bisa mengatakan, anaknya bisa katakan, lupa badan saya itu sekian gitu. Ya nggak sampai. Dan gurunya juga akan paham. Oh iya nak,
ternyata tinggi tubuhmu segini. Kalau saya minta seperti itu, kayaknya saya tidak masuk akal. Perintah saya kan gitu. Tapi karena yang jenengan suruh lompat itu otak, jenengan nggak tahu ketinggian otak itu. Karena nggak tahu tadi, akhirnya jenengan seolah-olah di dalam itu sama semua atau relatif sama, dan itu yang banyak terjadi. Kalau fisik gampang, lari. Sedikit lebih ya, ramai sebenarnya langsung menyadari karena kelihatan. Tapi kalau di dalam diri, terus isiman, gitu, terus mereka itu gak iso bahasa Inggris, terus capek loh, dia sudah dikebeli. Saya tanya, Bapak itu dalam hati punya label anak-anak kan? Ada kan? Mampu apa tuh label itu? Iya kan? Kalau dunia jengkelnya di luar kendala, label itu kan keluar kan? Sama, label itu sudah menunjukkan bahwa anak itu kerdil. Dan jangan harus memahami itu gimana caranya dia bisa aktif dalam pembelajaran sesuai dengan kekerdilannya dia. Dan itu butuh psikologi. Sehingga jangan tidak perlu marah-marah lagi, tidak perlu jengkel lagi, dan tidak perlu ada hukuman gitu. Cukup melibatkan anak itu. Saya ingat punya anak sering gak tinggi, kurune yodi, pemari dulu, karena dulu itu. Anak itu tidak diterima dalam kelompok. Setiap kelompok menolak dia. Terus akhirnya sampai saya katakan, coba kali anak itu punya kemampuan apa? Ternyata anak itu waktu itu bangun udah lama. Sekarang orang main komputer kan. Ternyata dia desain-desain itu bisa. Hobinya itu menyendiri memang. Tapi kalau jawab kok harus diganggu gitu. Ngomong harus diganggu. Iya kan itu. Iya kan sampai aku kan koncoku api, aku elek, agama aku elek. Kan itu sudah masuk di kepala, agama aja kok elek, aku elek kayak teman-teman. Kayak kaca-kaca ini gak diganggu. Saya tidak punya kegiatan dan saya mesti tampak jelek, ganggu saja supaya mirip-mirip dengan saya. Foto gak beres. Saya lihat tidak menerima kelompok itu. Sampai akhirnya saya katakan coba beri tugas yang melibatkan penggunaan komputer sebagai akhirnya diterima. Dia ganggu enggak, karena dia merasa bahwa saya bermanfaat dan saya bisa urun ke kelompok itu. Nah, urunnya tadi itu hanya menyebabkan anak itu tidak ganggu karena energinya sekarang dikuatkan untuk memperkuat kelompok. Nah, ketika guru tidak mampu memanfaatkan itu, maka salurannya ini ganggu gitu loh. Sulitnya memang di situ. Sehingga dia nggak tahu presentasi, ada yang nggak bisa ngomong. Tapi kalau urusan itu dia khusus kerjanya. Itu karena targetnya waktu itu adalah supaya anak ini bisa berteman dengan kelompok. Dan sejak itu tidak ada lagi kelompok yang menolak dia. Jadi contoh sederhana. Saya ingat rumahnya di dekat rumah saya di perumahan di tahun itu kulit cilik ya, balik kasih cilik, kalau dia dulu lanang bisa des, tobat. Tuh baik. Jadi kita harus memahami betul dia punya kelebihan apa, kemudian bagaimana cara melibatkan dia dalam aktivitas yang bisa dijangkau oleh dia. Dari tempat saya guru gitu. Pak Ustaz, Pak, aku jadi orang mikir, wis gak kuat, musuh lagi. Akhirnya ya supaya dia bisa terlibat ya kok jadi tidak mikir di kangen-kangen, sih gampang-gampang ya cara lagi musuh kayak mikir. Sebab kita tidak bisa membuat semuanya sama, hasilnya sama. Kalau semua yang bisa mencapai tujuan memang kita prediksi orang ini sampai tujuan ya itu yang harus sampai ke tujuan. Yang diprediksi tidak sampai ke tujuan, jangan memaksakan diri, jangan nanti stres dan anak tambah stres.
Kata Pak Din, jawaban saya seperti lawan pengalaman saya. Mungkin yang lain punya pengalaman lain atau teori lain. Oke, terima kasih Pak Anda. Mungkin ada beberapa lagi. Bingung Pak, saya itu punya masalah atau enggak? Itu saya yang punya masalah. Sepanjang yang kita bicarakan tadi, yang menarik dari Pak Bambang itu adalah refleksi. Memang refleksi kegiatan itu hampir kalau dikatakan 100% itu ya 90% selalu kita lakukan. Yang mungkin sekian persen itu adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Itu mungkin di MG, MBS, mungkin atau di apa, tapi kalau untuk yang semuanya Pak, terus terang kalau menurut saya itu belum. Kira-kira kiat-kiat apa ya yang memungkinkan kita itu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang itu kalau refleksi kegiatan pembelajaran itu insya Allah loh ya, menurut saya itu kok 90% nanti ada yang tersinggung seperti itu, sehingga kita walaupun sedikit banyak sudah menyadari bahwa kesalahan itu 100% bukan kesalahan siswa, walaupun itu random dan lain sebagainya. Sebab kalau di random memang kalau diambilnya seperti itu kena siapapun ya jawabnya seperti itu. Nah, yang kesulitan bagi kami itu adalah mungkin ada intervensi dari golongan kuat, golongan kuat itu entah jabatan atau kekuatan tua atau lemah karena tua, itu yang saya belum mengerti. Yang intinya itu kan juga turun. Itu artinya ketika kita melihat siswa juga turun, dari lingkungan Bapak Ibu guru juga turun, itu terus terang juga kita ya setengah bingung juga gitu Pak. Romansanya api-api kok ternyata seperti itu. Nah, mungkin hal itu juga yang kita rasakan bersama tadi, sehingga mungkin Burahma itu kan yang jawab itu kan mungkin anaknya nggak benar gitu ya. Itu kan bentuk pembelaan juga. Nah, saya juga pembelaan juga. Kayaknya kok baik-baik, tapi ternyata turun semua. Termasuk juga dari komunikasi Bapak Ibu guru itu juga turun tadi. Nah, ada apa di situ dan apa yang harus kita lakukan? Dengan adanya rapot seperti ini, terus terang kita semua KP itu kan mau nggak mau juga yang disebut berkumpul di sini kan juga KP, artinya kita dipandang begitu Pak. Pada menurut saya begitu. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ya, mungkin itu dari saya Pak Bambang. Mulai diskusinya hilang. Hari ke saya semua. Ya Pak, diskusinya hilang. Bapak Ibu, saya tanya pada jenengan. Saya tanya aja jenengan, kalau di kelas itu pernah melakukan refleksi dengan siswa enggak? Terserah mau akhir pembelajaran, akhir bab, atau akhir tahun, akhir semester, atau selalu. Akhir pembelajaran berarti kan yang sama. Akhir semester refleksi. Saya tanya sekarang, ya jalan, Pak Yed jalan, refleksi. Jarang, tapi apa ya, setiap pakai motor dari ini tadi yang belajar apa
Oke. Sekarang saya tanya lagi. Jangan tahu cara melakukan refleksi nggak? Atau lebih tepatnya, jangan bagaimana caranya melakukan refleksi? Pertama, pertanyaan simpel, Pak. Iya. Dari apa yang Bang sampaikan tadi, kira-kira ada yang belum paham? Paham? Paham, ya. Paham, ya. Terus? Kalau sudah jawabannya paham, saya random biasanya Pak. Coba tadi apa yang sudah kamu dapat? Jadi jawab apa pertanyaan sederhana seperti itu. Saya pikir untuk refleksi, benar tidak Pak? Kalau dengan tanya berarti dengan nggak yakin di soal refleksi atau Saya enggak? ingin memastikan Lah iya kan? untuk mendapat penguatan lain. Pak saya yakin. Ini kan pasti sering ada pertanyaan ini anak-anak atau Pak Yid dari yang kita bicarakan hari ini dari angka 1 sampai 10 dengan berada di angka berapa itu lebih enak lebih akan dapat jawaban dibandingkan paham atau tidak. Kepuasan dari di angka berapa itu? Ya boleh. Ini kan kepuasan. Ya bisa angka puasa juga di pemahaman. Anak kan merasa gini, aku harus nggak paham, kilo-kilo nggak paham berapa persen, kan begitu. Tapi kan dia nggak berani mengungkap. Oh, tapi cenderung bisa. Ya. Ya. Iya. Itu berarti kan pakai data. Itu kan pakai data. Kalau ini kan pakai perasaan Mas ya. Kalau pakai data itu akurat biasanya. Dan menulis semua. Iya. Campuran lewat. Iya. Jadi kan pakai angket ya bagus. Tapi kayak dulu nih pertemuan angket kayak ikabotan. Dan sekali memungkinkan. Ya, guru juga bisa. Saya saja tapi diambil setiap akhir ruang ini. Ibu, ketika kita terbiasa menanyakan 1 sampai 10, maka kalau sekarang pasti ada yang jawab. Tidak mungkin, itu terlalu mudah untuk dijawab. Saya baru sampai 5. Dan kalau itu sering dilakukan, maka semakin gampang mereka menjawab. Karena mereka tahu apa respon dengan teman-teman ketika jawab itu. Kalau responnya itu membuat dia lega, tenang dan menambah pengetahuan dia atau rasa percaya diri dia bahwa ternyata yang seperti saya itu pakai sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siswa muslim lagi masih sudah silakan untuk masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama beristirahat, setelah itu bergantian. Sekali lagi silakan siswa muslim lagi masih sudah silakan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama beristirahat, setelah itu bergantian. Terima kasih. Dan refleksi itu harus dibiasakan. Jangan coba browsing bagaimana cara melakukan refleksi. Secara teoritis ada beberapa macam cara melakukan refleksi. Boleh teorinya dan juga jadi refleksi. Nah, kemudian itu satu ya, itu tentang materi ya. Tapi refleksi juga tentang perasaan. Dengan Bu Novi kalau mau refleksi apa? Jadi tadi tanya ya, paham enggak? Ya itu refleksi. Tapi apakah itu efektif? Gitu. Pertanyaannya apakah itu efektif? Bukan itu refleksi atau bukan? Bukan itu adalah bagian dari refleksi. Tapi apakah efektif? Bukan menanyakan paham atau tidak. Jawabannya apa? Paham, cendang buja. Iya, cendang. Pas, tapi itu
refleksi. Kalau saya itu refleksi, tapi pertanyaan dari tadi efektif atau tidak? Apakah akan bisa berlanjut atau tidak? Apakah bisa menggali atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman menggunakan alat scroll, ya mungkin untuk jeru. Tapi nanti cetok ya sebatas cetok tadi. Nanti padu ya oleh jeru. Terkadang alat jenengan yang digunakan untuk menggali tadi. Alat jenengan itu alat jari untuk tingkat paling sederhana. Jadi saya ceritanya ya anak-anak berdoa mumpung-mumpung masih takut. Ya kira-kira jangan berpikir seperti itu, enggak yakin ya. Tapi karena kebutuhan jenengan takoni kan sebenarnya ancaman kan. Kalau coba saya tanya gitu, itu sesuatu menurut jenengan itu penggalian, tapi menurut siswa apa? Ancaman. Benar Pak Yesus? Oh iya. Nah, yang menurut jenengan saya menggali data, itu siswa apa? Ancaman. Gimana kalau diubah bahwa penggalian data itu bukan ancaman? Misalkan saya tawarkan begitu Pak, bukan saya menunggu. Artinya dari paham siapa yang bisa untuk menyampaikan apa sih yang Belanda sampaikan tadi, kesimpulannya apa yang bisa kalian terima yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa? Tapi saya tidak menunjuk. Iya, terus kira-kira hasilnya gimana? Ya ada memang tapi tidak tertentu. Tidak banyak. Tapi mungkin ada orang yang sama. Maksudnya itu. Itu yang dimaksud. Sedangkan tidak akan bisa menyasar keseluruhan dan tidak bisa membuat anak-anak itu mau berefleksi secara padahal itu refleksi itu juga latihan untuk anak-anak secara keseluruhan, yaitu dia membaca. Jadi refleksi sebenarnya itu kalau anak-anak kita berefleksi itu sebenarnya mengajari anak-anak untuk membaca dirinya sendiri. Sebenarnya dengan bolak-balik waktu kumpul kalau fasilitator itu kalimat-kalimat refleksi semua itu ragu itu. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum paham. Tapi mungkin tidak akurat ya. Tapi kalau jangan menulis, anak-anak kamu tulis apa yang kamu paham, apa yang tidak paham. Ya, jangan kumpulkan saat itu juga bisa jadikan refleksi. Jadi kalau ada satu, katakan saya berada di angka 7, coba berarti ada angka 3 yang kamu tidak paham kan gitu. Angka 3 itu apa? Kan? Pertanyaan kan gitu, angka 3 itu apa? Atau bisa angka 7 tadi itu yang sudah kamu pahami itu diantaranya apa? Itu lebih mudah karena orang ketika dia mengatakan angka 7 berarti ada yang paham. Ketika dia ngomong angka 5 juga ada yang paham. Ketika saya angka 2 jadi kan harus 5 kalau dia hanya pada angka 2. Ketika itu dibiasakan pertama, kedua, ketiga, insya Allah pertemuan berikutnya mereka akan jujur mengatakan saya sekian terus solusinya gimana? Kan jujur aja. Terus solusinya gimana? Terus apa? Kan bisa jalan sehingga anak itu sudah terbiasa melihat apa yang dia bisa, apa yang dia tahu, dan apa yang dia tidak tahu. Celakanya sekarang tidak tahu karena dia tidak tahu. Bahkan gurunya juga mungkin saja terjadi pada kondisi khusus tidak tahu yang dia tidak tahu. Rumah saya biasa-biasa saja. Refleksi. Ya. Nah, dengan demikian mereka akan tahu. Terus kemudian dilatih juga kalau kondisi begini apa yang akan rencananya akan kamu lakukan. Kan begitu. Apakah itu juga melatih peserta didik untuk mengambil langkah ketika dia ada sesuatu yang belum sesuai dengan sebenarnya. Nah, kalau sudah bisa membuat siswa melakukan refleksi diri, ya tentunya guru itu juga bisa melakukan refleksi dirinya sendiri. Dan hasil refleksi diri sendiri tadi
tuangkan di sini bersama-sama. Refleksi diri, refleksi kegiatan dituangkan di pertemuan ini. Harapannya nanti ada masukan dari teman-teman. Mungkin dia pernah mendengarkan dari orang lain, mungkin dia baca itu. Gitu. Mungkin aja jangan ketika ngobrol-ngobrol mungkin kalimat saya mungkin kalimat orang lain, nah itu aja, putar-putar begitu saja sebenarnya. Itu gunanya refleksi dalam pembelajaran yang begitu. Dan saya yakin tidak banyak guru yang tahu bagaimana cara refleksi yang begitu. Saya kemarin ketika proses pembelajaran tidak selesai, kemudian anak bertanya, Mister, kata apa yang baik untuk kelas ini? Gitu, artinya apa? Saya bilang 7G is the best class. Anak-anak itu berarti anak-anak juga pernah mendengar acara apa dan dia itu masuk di kepalanya, diterapkan di kelas itu. Anak-anak kan presiden juga itu terhadap gurunya sih. Maksudnya kondisi kelas kita belajar itu apa gitu? Itu kan bagian dari refleksi juga. Apakah dengan pernah berpikir bagaimana melakukan refleksi? Kalau dengan berpikir, insya Allah pembelajaran dengan semakin lama akan makin baik dan akan lebih baik lagi ketika digabungkan dengan teman-teman yang lain yang pernah melakukan refleksi ini juga. Saya dulu begini, setelah saya lakukan ini saya begini. Nah itu ya gunanya komunitas ya itu. Nah itu yang disebut refleksi diri. Jadi refleksi diri itu pribadi bisa jadi refleksi itu dituangkan sama-sama mata pelajaran DMP S ya. Itu berarti topiknya jadi bersama. Nanti kalau sudah masuk ke ruang itu mungkin topiknya akan lebih luas lagi terkait biasanya yang paling pokok pengelolaan kelas. Kalau MGMP bisa pengelolaan kelas, bisa materi. Kalau ruang itu pengelolaan kelas, refleksi bagaimana kondisi seperti itu terkait dengan itu sudah melakukan refleksi. Oke, efektif tidak? Biasa apa namanya seperti yang dilakukan Wahyu dan menanyakan secara langsung dan mereka menjawab daripada lebih menurut saya lebih efektif seperti itu daripada mereka kami tanya kemudian mereka menulis. Terkadang ada siswa itu yang bingung mau nulis apa ya, saya ada di pikiran tapi tidak bisa menuangkan. Biasanya seperti itu. Terus kalau yang mama karena tidak bisa menuangkan, akhirnya mereka punya temannya, iya, sehingga hasil refleksi yang ada di kertas mereka itu bersama dengannya. Tetapi kalau kita lakukan dengan spontan, mereka akan sedikit-sedikit itu menjawab dan juga setidaknya apa yang tidak mereka pahami itu mereka mendengar. Seperti itu. Jadi, oh berarti kalau seperti ini, oh jawabnya seperti ini. Terima kasih. Ini kan pola pikir yang beda ya. Saya tanya, ini kan ingin siswanya bisa menulis juga. Kalau seumpama tidak semua anak itu mau, maksudnya berkemampuan menulis. Saya tanya Ya. dengan ingin nggak siswanya bisa menulis, menuangkan apa yang di kepalanya. Oke, mau ya? Berapa begitu? Tapi kan jangan menghilangkan tulisan tadi dengan sengaja dalam kurun waktu yang lama, maka jangan sedang tidak mengarahkan siswa ke bisa menulis. Insya Allah setiap orang itu bisa menulis apa yang dipikirkan, meskipun tata bahasa tidak panjang, jaga-jaga, pasti bisa kan? Ketika anak itu nyontoh, memangnya kenapa? Kalau itu cocok dengan apa yang dia pikirkan, boleh kan dicontoh. Tapi kan memang tidak. Nah, Jadi kurang akurat gitu Pak. nah sekarang dengan sasarannya apa?
selama satu sasaran akurat saja. Kalau saya enggak, ya akurat, ya bisa menulis, ya banyak, berani mengungkapkan. Kalau nggak bisa ngomong, bisa membaca tulisannya. Terus mereka belajar bagaimana menuangkan pikiran dari temannya kan. Ketika dari karena menutup pintu itu, maka pintu menulisnya ya makin sempit atau malah tertutup gitu. Jadi kadang-kadang kita itu ngajar, sama dengan saya kuliah pembelajaran kemarin Pak siapa? Pak Imam. Saya bilang bagus, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi sasarannya adalah memahami materi. Tapi kalau saya sebagai guru, katakan maka saya akan gunakan cara lain. Kenapa? Saya ingin mereka berinteraksi. Tujuan saya tercapai, tapi interaksi antar siswa itu muncul. Nah itu interaksi antar siswa tidak muncul, yang muncul interaksi guru dan siswa, bolak-balik ini aja. Nah saya ingin punya tujuan, saya sudah tidak apa-apa dengan tujuan pembelajaran saya. Berarti saya harus meningkatkan interaksi siswanya. Tujuan lain yang saya casar. Lainnya kan tadi sasaran cuma satu, saya ini dapat data akurat, tapi lupa dengan yang lainnya. Bahwa itu butuh kesabaran, itu bisa membuat siswa mau nulis. Bukan kan jenengan bisa ngomong juga nyontoh konco. Konco tahu ngomong ini, tahu takon ini, kan tak nyontoh. Kan sama saja. Apakah dikira saya itu nggak nyontoh orang? Ya nyontoh. Nah, ketika contoh-contoh itu banyak, maka kita bisa meramu sendiri gaya kita. Jadi orang profesional itu orang yang minta contoh. Setelah itu dia mampu memformula dari contoh-contoh tadi. Jangan lupa itu. Mana ada orang profesional tidak? Tidak, karena saking pintar dari contoh bisa contoh. Ketika contoh-contoh itu banyak, kemudian memformulasi dengan cirinya dia, sehingga muncullah suatu gayanya dia. Itu penutup. Jadi kan kayaknya kayak guru-guru saya, habis itu ya. Iya nggak apa-apa. Jangan kan berdasarkan profesional pemahaman profesional, jangan akan bisa tahu kok itu. Akan tahu sesuai. Saya tanya, jangan jadi guru. Nggak tak kayak ibu pulang, ada ibu di sini paling sendiri. Sebenarnya kan tidak sendiri. Asli ngerti, tapi jangan kan ini nggak tahu kan. Iya kan? Oh ini udah bocor. Terus orangnya kenapa? Dengan YouTube gitu. Saya heran. Kenapa sih dengan YouTube? Saya dalam belajar kok nggak boleh YouTube. Ya nggak boleh YouTube kan ujian ya. Saya nggak boleh YouTube itu ujian ya.